Shalom, salam sade, salam dam, salam hari Senin penuh darah. Buka market Asia di dam lagi. Nah, pada teriak semua ya. Ya, itulah market. Nutupnya tadi di 581 weekly jelek langsung buang ya. Market Asia sharply drop ya. Tajam dia turun dia buang. Buka market Asia. Di ini juga saham juga drop hari buka saham Jepang juga pada drop buka market Asia hari ini ya. Tapi yen menguat terus ya. Coba kita bahas berbagai hal. Buat yang stres, yang udah kepalang tanggung ya, tetap ini berharap masih ada pembalikan arah ya. Kita berharap masih inilah. Ya memang kondisi sekarang kecekek sekali dengan BTC dominance-nya. Ya mudah-mudahan dia BTC dominance-nya hit ke top baru turun gitu ya. Baru nanti altcoin baru agak ini, tapi ya dengan kondisi ini nanti ya kita bahas berbagai hal hari ini ya. Sebelum ke sana kita lihat sekarang market cap drop dari 2 triliun udah di bawah 2 triliun. Market cap wah drop lumayan dia. Market cap kalau 12% drop udah gede ya. Gede sekali drop dia. Market cap drop di 12,1%. Posisi sekarang 1 triliun 89 billion ya. Volume pada banyak yang serok ya. Volume naik 90,5% di 126,4 billion. Nah, BTC dominance ngecekek di 56,6 bangke. Ya udahlah, sekali ini sorong ke atas dulu. Kalau mau tersiksa, sekali tersiksa nanti baru lepas kayak ini orang dicekek. Biar dia cekek dulu, ntar baru kasih napasin ya. Biar lega. Fear and Greed, drop ke 42, netral, almost masuk fear ya. Kalau dia ke 40 udah masuk fear itu ya. Hampir, masih di posisi netral 42%, tapi udah mendekati fear dia. Ini sekarang saya buat video posisi Bitcoin di 54.081 dolar ya. Total dalam 7 hari ini BTC drop 22%-an ya. Sebenarnya lebih, tadi dia sempat buang sampai ke 521 ya. 52.100-an, 52,1 dia buang tadi ya. Tailnya sampai di situ. Ini balik ke 54. Tadi kalau dia tailnya ke 52 berarti mungkin di kisaran 24-25% tadi ya. Ini agak ini sekarang di posisi 22% lah, di posisi 54.000 saya buat video. Ethereum lebih dalam. Ini agak kejebak orangnya sama mereka ya dengan trade ETF-nya ya kan ya. Malah lebih anjlok lagi. Ethereum dalam 7 hari udah di atas 30% dia koreksi ya. Tapi buat yang sangkut gitu kita nggak takut, nggak akan CL gitu. Mau dia dump kemana ya udah hold sampai mati, sampai dia balik bull lagi. Kapan tahunnya nggak tahu, pokoknya jangan CL. Kalau untuk BTC, ETH gitu ya kan, itu kalau udah kepalang tanggung ya udah biarkan dulu gitu. Harus ini hold kuat gitu. Kalau koin-koin gini ya BNB total dalam minggu ini 25% drop. Solana wah 35%-an drop ya. Jadi kalau kayak gitu BNB, Solana, XRP ya kan, Avalanche gitu, Chainlink, Cardano ya hold kuat gitu. Mau dia dump kemana lagi udah tanggung. Anda anggap aja ini dulu gitu, titip sama bandar dulu. Mau setahun, 2 ton, 3 ton, kapan dia balik, pokoknya sabar gitu ya.
udah posisi kondisi gitu, kecuali koin-koin baru. Nah, yang agak kita ini kan ya koin-koin, kalau XLM aman, XLM termasuk kuat dia lumayan duitnya kuat, dia nggak banyak neko-neko juga, banyak hold duit bosnya si Caleb tuh ya, McCaleb. Atau koin ASI, koin yang baru merger itu ya dengan ini Singularity, itu bosnya juga bagus, stable, mereka orang dagang. Kalau kalian ada hold ya mudah-mudahan, kalau dia sendiri saya yakin, tapi ini gabungan ya, mudah-mudahan bisa bagus, masih bisa tahan. Koin-koin gitu sih masih inilah ya, nggak apa-apa lah. Yang agak ini kalau hal-hal koin baru yang agak ya resiko gitu, karena belum pernah teruji, dan dev baru kita nggak tahu kalau modal tanggung atau cuma mau cari cuan buat koin, ntar switch ke ETH cuma cari ini dia rakpol, banyak yang begitu kan. Nah itu, tapi buat yang hal-hal koin-koin udah kuat, yang udah lewat ini, mudah-mudahan masih inilah ya, kayak BNB, XLM, XRP gitu kan, BNB, Solana gitu, Chainlink ya, itu mah. Polkadot saya ragu, Polkadot dia kanker dia, Gavin Wood ya, Gavin Wood dia kanker dia kanker kasnya. Nah, itu agak ini ragu. Jadi kalau kondisi gini, nah ini alasannya kenapa kalau kalian yang tiap hari baca di komen, hampir 4 bulan belakangan ini, 3 bulan lebih, yang nanya, kok introduce apa, kasih 1 koin 2 koin long invest sampai 2025, selalu saya reject. Saya bilang buat swing oke. Kalau untuk ini udah telat, saat bear serok. Kalau kalian baca komen selalu saya jawab gitu kan, ya kan, walaupun ada nanti yang komen yang sindir-sindir saya cuek aja, saya nggak pernah ladenin. Yang penting saya udah ingatkan orang itu supaya saya tahu ini nih. Nah, terjadilah. Karena udah tahu, lihat dari data ekonominya udah nggak ini. Saya sih berharap 4 bulan kemarin itu saya udah berharap si Fed ini cut rate, karena kalau dia cut rate bisa saya buat video, saya manage saya ini gitu, kapan kita ini kan. Tapi ternyata enggak. Ya, lihat keadaan makin nggak kena, makin ini. Nah, kalau sekarang kita bahas lagi nanti kenapa dia ini buangan ya, triggernya apa nanti beberapa. Sebelum itu kita lihat hari ini buka market Amrik, ada event apa ya. Tadi saya ada ambil gold, hari ini cuma saya ambil trade. Tadi dia tadi saya masuk di 2436 saya ambil long gitu ya. 2436 saya ambil long tadi, karena beberapa hal nanti saya bahas juga kenapa saya ambil long. Untuk kalau lihat event hari ini ya, hari ini saya ngambil long bukan karena event. Ada hal lain. Kalau lihat eventnya saya ya baru 2-3 hari kemarin dia keluar data PMI kan, ini PMI lagi ya, beberapa hari lalu. Ini kali ini Senin PMI-nya setelannya agak naik. Minggu kemarin itu kan jelek dia, ya kan. Ini kalau dilihat ini jam 9.45 PMI-nya, Global Service PMI-nya naik. Sebelumnya 55,3, ini dia 56 forecast-nya ya. Composite PMI-nya juga 54,8, forecast-nya 55, ada naik dikit. Terus ISM non-manufacture PMI, oh ini non-manufacturing ya. Sebelumnya 48,8, ini dia 51,4. Ada kenaikan gitu ya. Kalau dilihat dari ininya, seharusnya kalau dia benar keluar data ekonominya ini
ISM non manufacturing PMI seharusnya dolar agak menguat, harusnya gitu. Tapi nah takutnya ini sekarang orang agak perhatian Jepang semenjak ini Nasya baru ini bahas juga. Sekarang kita masuk per ini, kenapa saya ini ambil long gitu kan, karena lihat kalau datanya ini mungkin ya agak ini bisa emas ini agak turun kalau lihat ininya, kalau dolar menguat. Tapi saya agak ragu pertama untuk BOJ belakangan ini mereka semenjak si Bideng mundur dari ini, mereka lihat si Bideng lemah, akhirnya mereka baru berani nih. Ini PM-nya mungkin baru berani. Sebelumnya kan anak-anak ini tanya, kok kenapa ini? Saya bilang ya nggak tahu, bego nggak berani ini. Dia cuma dengar perintah dari di sana kan, si Bideng kan. Nah mungkin sekarang udah mulai nggak dengar karena lihat Bideng lemah, barulah jual-jual bondnya. Karena Jepang hold banyak sekali bond. Setelah Cina hold bond Amerika nomor 1 hold, cuma Cina udah banyak buang juga dulunya ya. Cina hold bond Amerika nomor 1 paling banyak, nomor 2 Jepang. Nah saya udah ini juga kenapa nggak buang-buang, Cina udah jual-jual bondnya ini, Cina bersel ini. Kenapa Jepang nggak ini? Ya mungkin dia takut kemarin itu kan di setel terus dia ini kan. Nah sekarang lihat ini dia mulai nggak dengar lagi karena sekarang pemerintahan di sana Gedung Putih itu sebenarnya kondisi saat ini nggak ada kepala sebenarnya. Si Bideng udah terpojok, wakilnya si perempuan satu ini begok-begok gitu ya kan. Jadi kesempatan termasuk pemerintah Indonesia, kalau yang smart ya, ini kesempatan. Berbagai hal yang harus di-deal untuk ngambil posisi lepas dari cengkeraman mereka gitu. Ya. Nah kelihatan Jepang mulai jual-jual bond, bank-banknya juga ini kan lepas bond gitu. Nah makanya terus menguat. Ini juga sekarang udah 144 buka market Asia hari ini, menguat lagi dia di yen di 144,9 sekarang. Mungkin malam ini andai kata ada yang serok yen gitu kan, karena yen dia juga dia punya interest rate-nya naik, bondnya gitu, mungkin ada yang beli bond yen juga, itu salah satu akan menguat. Jadi dolar kalau andai kata malam ini dia ada buang lagi ya kan, kelihatan pemerintah Jepang sekarang mulai pelan-pelan jual gitu. Sedangkan yang kalau nggak salah berapa 3 minggu lalu saya bilang ada di berita Bank Jepang yang namanya apa namanya, dia mulai akan jual sampai di Maret 2025. Jadi mereka mulai lepas itu, dia ada hold itu satu bank aja dia ada hold bondnya Amerika aja sekitar 63 billion gitu. Ya, 63,3 billion. Itu belum yang lain-lain gitu. Jadi itu satu alasan. Mungkin kalau dia masih bisa lepas. Tapi satu lagi agak ini kemungkinan saya dengar kabar, kemungkinan di Senin ini Iran mungkin akan serang lagi Israel gitu ya. Itu di Lebanon. Airportnya pada penuh, semua pada mau cabut, mau lari, karena mereka perkirakan takut itu Lebanon jadi battlefieldnya antara Israel sama Iran ya, Iran sama Israel nanti battlefieldnya Lebanon. Makanya yang tinggal di Lebanon ini juga pada takut, semua udah di airport nunggu mau cabut gitu. Ya, itu yang saya dengar kabar. Nah, ini yang buat agak ininya biasanya gold juga ini. Kalau benar malam ini ada tembakan lagi dari Iran atau apa, memanas lagi, itu gold bisa aja hijau juga gitu. Nah, itu alasan kenapa saya tadi pas ya dapat berita gitu, kabarnya Senin ini mungkin Iran mau buat serangan lagi ke Israel gitu ya, kayaknya battlefieldnya di Lebanon situ gitu kabarnya gitu.
Jadi itu alasannya gitu. Nah, untuk market kalian lihat DAM gini, nah itu. Jadi buat yang beberapa bulan ini aku rekomen koin satu buat invest sampai 2002, selalu saya tolak karena saya nggak mau kalian nyangkut kalian ini ya. Kalau saya orangnya nggak peduli, kalau saya seorang YouTuber yang cuma cari konten, itu saya YouTube ini cuma berbagi analisa, bukan mau trap orang, cari viewer, bukan itu. Cuma itu, makanya saya selalu bilang, udah swing aja. Kalau untuk swing oke gitu, ya kan. Tapi kalau Anda mau invest, apalagi kalau kemarin Anda serok di harga atas, kena dalam begini, pusing sekali, ya kan. Nah itu alasannya. Walaupun saya ada yang diserang, nyindir saya ini itu nggak pernah saya tanggapi. Intinya ya, buat kalian yang udah saya ini kan, kalau kalian dengar, syukur nggak kejebak di ini. Boleh, saya ngerasa trap dari, saya agak ragu, bisa-bisa si batu hitam punya kerjaan sama pemerintah Amerika ini, ya. Jadi kita haraplah ini ke depan gimana. Harapan kita cuma satu, dia bisa heart rate buat market agak positif, ya. Dan kalau dia punya BTC dominance udah mantul ke atas, mudah-mudahan dia koreksi gitu, di situ nanti ada pembalikan arah gitu, ya. Jadi untuk swing kondisi saat ini sebenarnya oke sih sebenarnya, tapi lihatlah malam ini buka market kemana gitu, karena secara ekonomi semua takut buang barang. Dari Jumat kemarin waktu tutup market itu udah ini, jadi saya kan udah ingatkan setelah apa ini, saya udah ingatkan hati-hati, ya kan. Data ekonomi udah nggak bener, data ekonomi dimanipulasi, tapi ada yang ngebantah. Itu kata saya, opini saya, ya up to you, saya nggak mau balas. Nah ini udah kelihatan para pakar gitu kan. Ini yang terjadi apa Jumat kemarin, market buang gitu, karena itu udah ke-trigger recession, ya. Dengan data yang mereka lihat, unemployment-nya gitu, housing-nya, ya kan. Dan satu yang jelas, itu yield curve-nya uninverted. Nah, itu kalau udah yield curve uninverted, crash, udah. Makanya pada buang barang, ya kan. Biasanya pas buang-buang barang gitu, orang yang ikut motonya Warren Buffett, saat orang fear, disitulah Anda serok. Dia bukan serok, justru dia tambah buang barang. Warren Buffett saat orang fear, dia juga fear sekarang. Dia jual lagi, udah saham Berkshire dia jual, ya kan. Kemarin itu dia buang lagi saham Apple yang dia pegang, ya. Berapa puluh billion tuh dia buang lagi, 50%, ya. Nah, jadi saat mereka ini buang barang, kita udah harus tahu, selalu saya wanti-wanti, mereka pegang data, mereka tahu, ya kan. Nah, kalau saya Rio Gunawan, bukan siapa-siapa, cuma si tai-tai, kalau saya bilang data dimanipulasi, pasti nggak ada yang dengar. Tapi kalau Warren Buffett udah tahu data dimanipulasi, dia buang barang, ya ikutlah dia. Jangan ikut saya, ikut dia gitu, ya. Biar belajar pinter dikit gitu. Paling enggak saya itu lihat kondisi gini, ya syukur juga. Banyak yang dari 3-4 bulan ini mau serok, mau invest buat ini. Terakhir minggu kemarin ada duit dingin 3 juta, saya bilang jangan tunggu, ya. Dia bilang rekomen satu, resiko tanggung sendiri. Apalagi orang kecil, kalau duit kecil. Justru yang saya lihat yang uang kecil-kecil gitu, saya lebih perhatian lagi. Jangan, karena mereka berharap ini kan. Justru kondisi ini bahaya. Nah itu alasan saya. Mungkin kalian ada yang nggak paham, pikir saya ngehe, nggak mau rekomen, sombong. Enggak. Itulah kenapa saya nggak mau rekomen, karena saya udah tahu ekonomi sekarang sangat. Anda lihatlah. Nah, di Eropa sendiri sekarang, ya. Ini di UK udah hampir seminggu ribut itu, ya. Riot, ya. Kulit putih udah ngamuk, usir-usir imigran, ya. Terutama
ada sangkut ke agama lagi lah. Saya agak bahas sensitif gitu. Nanti sana terjadi begitu ya. Kamu lihat Prancis, ya, itu penyelenggaraan Olimpiknya amburadul, dana nggak ada, dengan masuknya para orang-orang nggak bener lagi yang kualitas rendah untuk organize ini itu ya, dengan di backup pasukan pelangi lagi yang ngaco ya, satanik lagi banyak, amburadul, pada komplain semua ya, pada komplain ya. Di Olimpik kali ini ada misi dari mereka juga globalis, sampai makanan itu nggak cukup, makanan mereka nggak cukup protein yang green kasih makan green cuma ini olahan sayur-sayur gitu kan buat atlet. Pada inilah mereka pada pindah dari fasilitasnya juga, berbagai hal. Jadi di situ udah kelihatan kualitas manusianya, keadaan ekonomi keuangan negaranya udah nggak bagus. Jadi asal-asalan ya. Nah yang terjadi semakin terpuruk keadaan ekonomi ya. Kaum kelas menengah semakin turun menjadi kaum miskin. Di Indo saya juga lihat berita 2 hari ini juga kaum menengah drop juga. Itu yang terjadi bukan di Indo, di dunia ya. Di dunia itu yang terjadi. Nah maka saya udah dari awal-awal saya udah ingatkan, pergunakan baik-baik olahan duit kalian, jangan terlalu ambisi, ya invest. Nah sekarang kalau ada yang sangkut begini, asal Anda pegang koin yang masih kuat posisi, ya hold, Anda nggak usah ini ya. Seperti yang saya bilang, kalau yang Anda sangkut di BTC, ETH gitu, ya udah tunggu aja gitu, anggap titip duit gitu. Terus ada yang tanya, kok udah out? Kemarin saya bahas, malah ada yang bilang out market, padahal saya udah jelaskan, saya nunggu ini Amrik Conference, dan Partai Biru Conference, terus nanti lihat bulan 9 Fed gimana card rate-nya, lihat reaksinya. Ada yang tangkap, oh out market saya sekarang. Ya itu keputusan Anda, saya tidak mengajak Anda out, Anda tentukan sendiri, saya belum out gitu. Ya kan? Cuma saya sudah waktu hit tiga, saya kan udah jelaskan, video saya clear, di saat saya TP, saya tarik modal, itu kan udah saya jelaskan, saya tinggalkan profit, ya kan. Jadi itu salah satu cara supaya mental nggak kena, itu kan udah jelas-jelas ya buat video, ya kan. Malah ada yang ketawain, yang ngejek, ya kan, kapan jadi kaya, oh dikit-dikit TP, ya kan, berbagai lah. Tapi saya nggak gubris, yang jelas saya udah manage kondisi saya tenang, saya udah sampaikan, buat yang mau ikut silakan saat itu kan. Nah yang saya hold koin-koin yang dari profit sekarang, jadi kalau dia rakpul pun jadi abu, nggak kena modal saya gitu, paling ya waktu saya yang terbuang, ya kan. Tapi kalau masih ada saya hold sisa BTC saya, ETH, saya nggak takut itu, nggak takut rakpul, ya biarkan aja dia modal sampai 1000 lagi, nanti ya kan dari 54.000 dia dam 1000 lagi, saya percaya nanti 4 tahun ke depan dia mungkin 100.000, ya, bisa saja, ya kan, karena saya udah pernah alami, ya kan, untuk BTC. Jadi ya tenang aja, nggak pusingin, tinggal sabar lihat ini gitu ya. ETH gitu misalnya, Anda pegang ini, dia sekarang 2000, nanti mudah-mudahan dia dam 900.000 perak, ya saya serok lagi gitu, ya kan, itu yang saya tunggu. Oke, jadi nggak pusingin, ya nunggu nanti keadaan membaik, 2-3 tahun lagi dia ekonomi membaik, 4 tahun lagi ya dia akan naik lagi, ya di situ kita kutip hasil lagi, ya itu investasi begitu, ya kan. Tapi yang buat altcoin, saya paham yang altcoin baru yang kejar-kejar ini high gain, termasuk saya kan ada beberapa, tapi saat itu saya kan juga jelaskan pas saya lihat, saya udah switch juga, saya jual, saya lepas, saya CL, saya switch ke saat itu Solana gitu ya. Nah, jadi sama ETH waktu itu 2. Jadi ya posisi saya sekarang kalaupun gimana ya saya tenang, karena saya tahu saya hold punya, walaupun dia drop nanti ya akan bangkit lagi dari kubur gitu. Oke, jadi itu kondisi sekarang ini ya. Kenapa mereka
pada buang barang. Tadi ada sekalian ini ada yang tak kok bisa serok nggak? Kalau masuk cicil boleh juga, tapi kalau saya mungkin saya mau ambil swing ini ya, bukan takut ngadapi market, saya pengen swing gitu, tapi saya coba lihat tunggu dikit lagi malam ini buka market ambruk, dia stabil atau masih ada buangan, itu aja. Kalau masih ada buangan ya syukur dapat, tapi kalau dia agak naik dikit, lihat dia stabil ya udah di situ saya coba ambil yang buat swing aja lah, koin-koin kuat Solana gitu kan, seperti biasa koin-koin ETH boleh ya kan, untuk swing inilah, entah dia mau seminggu 2 minggu ya kan, atau sebulan ya nggak masalah gitu ya. Satu lagi kalau mau cari tipis-tipis, ini belakangan saya lihat Tron TRX ya, itu si JS nahan dia agak tuh, nanti dia naik dikit gitu ya. Kalau cari persenan dikit bisa juga, termasuk dia kayak stablecoin loh si Tron ini, si TRX ya, nggak banyak turun, nanti dia kalau kondisi agak membaik, sekarang dia 12 sen, nanti dia naik lagi 13 sen. Jadi kisaran itu 12-13 sen dia keep gitu. Agak drop ya kan. Itu Tron agak-agak kayak stablecoin juga itu. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Senin ini ya. Kalau ada yang mau ambil barang buat swing, ya kalau saya sih agak nunggu lihat buka market ambruk ini gimana. Kalau dia udah agak stabil, malam ini buka nggak ada buangan, nggak ya, mungkin saya ambil serok untuk swing gitu ya, tidak invest ya. Jadi masih ada yang nggak ngerti loh, kadang saya ngomong, saya bahas scalping swing, dia serok di spot buat invest lagi, saya pusing juga kadang kan. Dia tanya saya, ini saya habis mau invest, aduh. Buat yang kurang paham, jangan ini dulu, ikuti dulu dasar gitu ya, jangan asal main ikut gitu. Oke, itu aja pembahasan di hari Senin ini. Buat teman-teman Cuan Army yang sangkut, sabar. Kalau koin-koin Anda yakin itu fundamental kuat dan devnya juga orang stabil, orang kuat, yang kelihatan lah rekod-rekodnya yang udah pernah lewat bearish time dan mereka nggak neko-neko, memang bener-bener bangun ininya ya kan, ya hold aja gitu ya. Oke, begitu aja singkat, bukan udah 27 menit loh video di hari Senin ini. Salam Siario dari Tokyo, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.